Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur setanah air dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membuat video ya. Ada yang bertanya bagaimana caranya untuk membalikan khodam yang hilang atau yang pergi. Nah, ini pernah saya buatkan videonya juga ya, mungkin sudah tenggelam ya videonya, jadi susah untuk dicari. Dan sebelum saya memulai ke videonya, saya doakan kalian dimanapun kalian yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah, dan tentunya dijauhi dari mara bahaya. Dan untuk kalian yang sedang sakit, baik sakit medis maupun non medis, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Amin ya Allah. Sebelum saya mulai ke pembahasannya, sedikit saya akan bilang kepada kamu yang nonton video ini, bukan kamu tapi ada satu orang perempuan ya, saya tahu apa yang Anda lakukan ke saya ya. Intinya saya tahu, mungkin nanti orang ini akan nonton video ini. Intinya saya tahu apa yang Anda lakukan. Bukan berarti saya diam, saya nggak tahu ya, tapi saya tahu ya. Tapi untuk saat ini saya diam aja lah. Dan langsung saja kita mulai ke pembahasannya, yaitu bagaimana cara untuk mengembalikan khodam yang hilang atau pergi. Jadi ada beberapa cara. Nah, ini perlu kalian simak ya. Jadi khodam pergi itu ada beberapa sebab ya. Bisa karena kalian melanggar seperti perjanjiannya. Mungkin ada yang nggak disuka oleh khodam, misalnya kalian melakukan hal tersebut, tapi khodam tersebut tidak suka. Nah, jadi si khodam ini akan menjaga jarak gitu loh. Ibaratnya itu misalnya kalian itu misalnya ini kalian, ini khodamnya tuh di belakang. Nanti kalau kalian mengulangi kesalahan lagi atau yang dilanggar lagi, khodamnya akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Nah, nantinya orang ini ketika dalam kondisi yang darurat atau bahaya, sehingga yang biasanya khodam ini langsung membantu, nah ini akan sulit gitu loh. Jadi hilang gitu, powernya tuh hilang, kerasa banget. Dan khodam juga bisa hilang karena ditarik sama orang ya, atau dicabut. Nah, itu bisa juga. Tapi orang yang nyabut khodamnya itu juga harus punya suatu keilmuan yang untuk mencabut khodam. Jadi ilmu apapun bisa dicabut sama orang ya, ditarik. Bisa sifatnya sementara, beberapa menit, bisa permanen. Jadi tergantung orang tersebut ya menariknya, ilmunya sejauh mana. Biasanya orang yang bisa nyabut atau bisa narik itu bukan yang ecek-ecek ya kelasnya, ibaratnya gitu. Nah, bagaimana cara untuk menarik khodam kembali atau mengembalikan khodam gitu. Jadi ada beberapa cara. Pertama, kalian harus memperbaiki diri, tapi itu butuh tahap atau proses yang lama. Kalau sendiri ya, itu butuh proses yang lama, karena nggak gampang juga. Ibaratnya khodam ini kan makhluk ya, sama kayak kita makhluk. Jadi dia pun bisa marah, bisa baik, bisa lembut gitu loh ya, sama karena makhluk. Nah, kalau orang udah marah atau makhluk atau khodam ini sudah marah, ibaratnya gitu, kecewa lah bahasanya, akan pergi gitu loh. Jadi ibaratnya udah nggak peduli lah bahasanya begitu, tapi nanti akan balik lagi, itu pun hanya sekali atau beberapa saat, nggak permanen seperti biasanya. Nah, untuk membalikkan khodam yang saya sebutkan tadi, ya misalnya kalian harus memperbaiki diri, misalnya sendiri itu butuh proses, dan kalian misalnya pengen instan ya itu harus sama orang lain gitu loh. Misalnya kalian punya guru, ya minta bantuan sama guru kalian begitu. Kan apakah akan bisa? Insya Allah dibantu, asalkan pertama kalian tahu kesalahan kalian apa, atau kalian sadari apa kesalahan kalian. Misalnya kalian ngerasa nggak ada yang salah, nggak ada yang diperbuat apapun, tapi tiba-tiba khodam itu hilang atau nggak kerasa lagi energinya. Nah, itu nanti kan dicek juga ya. Misalnya kalian konsultasi ke saya, kan dicek juga gimana sih gitu loh ya, sebabnya gimana, kenapa bisa terjadi seperti ini ya. Nanti kan dibantu gitu dengan cara atau versi saya begitu. Kalau kalian ini ya silakan, kalau kalian mau yang cari yang lain ya silakan. Saya mah nggak pernah maksa untuk kalian konsultasi ya. Ingat, saya tidak pernah memaksa kalian untuk konsultasi kepada saya hanya menjelaskan gitu ya. Apakah ada cara sederhana? Ya ada, yang saya tadi sebutkan. Kalian ya harus introspeksi diri.
perbaiki diri. Kalau kalian merasa salah ya perbaiki kesalahan kalian, itu cara sederhananya, tapi butuh proses yang lama, nggak instan gitu loh. Kalau pengen instan ya gitu, kalian konsultasi ke orang yang bisa, ya nanti kan hodamnya akan dibujuk ibaratnya gitu loh, dibaikin, dikasih tahu gitu. Karena kodam ini bukan tuan ya, atau kodam ini bukan imam ibaratnya gitu loh. Kodam ini harusnya jadi makmum. Jadi kalau kita nasihati kodam, walaupun kodam ini sering nasihati ya atau memberitahu kepada tuannya dengan cara lewat batin atau bisikan, tapi kodam ini sejatinya harus jadi makmum bukan imam. Jadi bukan kita yang mengontrol mereka, tapi mereka yang kita kontrol begitu loh. Itu yang benar ya. Insya Allah next video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kodam singa emas. Ada yang request udah lama, cuman belum saya buatkan ya, karena saya juga nyari yang apa ya sebutnya, yang penting juga ya, karena membelikan hodam itu kepada diri kita ya itu penting juga ya. Karena pernah juga saya ngerasain tiba-tiba kok yang tadinya penuh tiba-tiba kosong, ngerti nggak? Yang tadinya penuh tiba-tiba kosong, ibaratnya gitu ya. Saya pernah ngerasain ya, itu penting. Makanya saya dulukan yang ini, membalikan hodam. Nanti insya Allah nextnya itu hodam singa emas, cirinya seperti apa, manfaatnya seperti apa ya. Next video tunggu aja. Dan sekarang saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau ketidaksamaan pendapat ya, atau perbedaan versi ya, karena semua orang punya pendapatnya masing-masing atau versinya masing-masing. Di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.